Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin kegalauan mahasiswa yang belajar di luar negeri. Apa harus pulang atau bisa mengabdi dari luar? Jadi sekarang kita mau ngobrol sama Dr. Hafid dan Dr. Fajar. Mereka berdua sudah memulai meniti karirnya masing-masing di Korea dan di Jepang. Kayak apa perjuangannya? Yuk kita simak. Saya dulu berpikirnya juga gitu pas SMP SMA gitu, orang-orang di luar negeri kok nggak membangun Indonesia sih gitu. Jadi niat gimana Fit? Bangun karir di luar negeri Pak David? Iya, rencananya sih gitu sih, dan ya sebagai gambaran aja buat teman-teman yang nonton ya, bahwa kalau bangun karir di akademik khususnya ya di luar negeri itu emang kalau lulus S3 itu harus postdoktoral gitu. Sangat jarang orang yang lulus S3 itu langsung direkrut gitu ya, jadi asisten profesor lah atau dosen. Karena emang semuanya pada postdoktoral gitu. Kecuali kalau misalnya pas pas S3-nya gitu ya, dia publish di jurnal Science atau Nature gitu. Nah, itu mungkin bisa lulus dari S3 langsung kerekrut jadi dosen di luar negeri gitu. Top Cuman top top 1% itulah ya kalau yang kayak gitu ya. itu top 1% one, itu persen bukan kan? 1%, top one Top itu. 1. Iya. Nggak ada Kan ada top persennya. 3 ya, top Ya, ya. 3 jurnal ya. Kalau di biologi itu ada Cell, kalau di Science dan Teknologi itu Nature atau Science lah. Ya, 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 jadi ya. ya gitu, jadi harus postdoktoral gitu, kayak menganuin pengalaman, mendapat pengalaman, dan mungkin postdoktoral 2-3 tahun baru apply jadi asisten profesor gitu. Dan asisten profesor itu ada dua, jadi ada yang tenure track, ada yang non tenure track gitu. Nah, yang non tenure track ini kontrak lah, kayak saya ini research assistant professor itu non tenure track, jadi kontrak tiap tahun diperpanjang segala macam. Dan yang tenure track ini yang dia bisa menjadi pegawai tetap lah istilahnya. Nah, nanti bisa menjadi full profesor gitu. Ada nggak yang Iya, case-nya dia dari industri terus balik ke akademisi gitu? Kalau di luar negeri ada ya beberapa. Jadi ada yang kerja di LG, di Oh, Samsung, tapi bagian riset di iya, sana. iya. Biasanya Terus kan ke dia situ kan. kembali ke jadi dosen itu banyak. Poin-poin plus oh, sendiri ya dia ya. Iya. Kalau kayak gitu ya. Ada rencana kayak gitu Fit, belok dulu nih misalnya arahin di industri terus nanti buat nyari bekal lagi ke universitas gitu. Eh, kurang tahu sih. Sekarang sih masih tracknya sih masih akademik lah ya. Iya, iya, iya. Jadi sekarang masih research assistant profesor. Jadi kayak ya mengambil pengalaman lah sebagai itu. Terus sambil ngeplay juga posisi tenure track itu, tenure track assistant profesor di oh, berarti di memang ini si, di mana-mana gitu. berarti ente memang jalurnya tuh linear ya, maksudnya Akademik. jalur akademisinya linear gitu kan dari Iya, jalur s akademisnya satu s linear lah. dua S3, terus kemudian apa namanya jadi postdoktoral, kemudian jadi research assistant profesor dan akan jadi apa namanya full profesor nantinya berarti. Nah, Hmm. kalau misalkan apa namanya Fajar sendiri gimana Jar? Kan sekarang kan di industri nih ya. Yes. Nah, maksudnya kenapa beralasan untuk masuk? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Uh, Mudah gak sih maksudnya dari S3 langsung masuk ke ranah industri gitu di Jepang? Ya, sebenarnya kemarin itu kan kalau di Jepang nih, Dam, kita nih kalau mau kerja, entah itu di industri, balik ke akademia ataupun di industri, itu biasanya persiapannya 1 tahun sebelum lulus. Nah, jadi udah mulai tuh biasanya kalau di Jepang tuh normalnya bulan Maret April tuh udah mulai buka aplikasi semua bidang lah, industri maupun akademia. Kalau ditanya tadi susah atau enggak, sebenarnya gue nyoba semua sih. Ada beberapa kayak posisi postdoktoral sempat dicoba gitu, kayak ada di Keng, ada apa namanya, ada juga di Birmingham waktu itu sempat nyoba.
mau masukin aplikasi. Cuman mikir-mikir lagi, waktu itu tuh masih dilema juga. Oke. Masih dilema antara industri atau apa namanya akademia, karena mikirnya agak capek juga 5 tahun di industri di akademia. Di akademis, oke. Ya. Jadi kayak mau nyari tantangan baru sekaligus lebih ke aplikatif lah. Kayak tadi lihat dari segi industri aplikatifnya gimana sih? Udah nyoba nyari kerja, kebetulan dapet di industri semikonduktor. Ya bidangnya nggak sama kayak bidang yang sekarang sih, maksudnya nggak relate banget, cuman ada relate-nya lah, tapi nggak deep banget. Tapi di industrinya sendiri bagiannya bagian R&D atau? Nah, kebetulan gue di bagian ini, di bagian karakterisasi di heat treatment namanya. Jadi engineer. Jadinya masuknya ke engineer ya, bukan ke R&D berarti ya? Karena kan alasan tadi sih, pengen cari rute baru dulu sebelum mengakses diri lagi sebenarnya. Minat di industri di riset nggak sih? Atau terus kali nyari pengalaman. Kira-kira gitu. Jadinya milih ke engineer dulu. Lanjut lo. Ya mau buka peluang juga sih, kan di Tokyo Tech itu ada beberapa kasus asisten profesor orang Indonesia. Oke. Mereka itu di bagian R&D di industri. Mereka ditarik balik ke akademia. Kalau dari cerita mereka tuh dua orang itu tuh yang jadi asisten bisa balik ke akademia karena kalau di Jepang tuh memang pengaruh kuat tuh dari profesor. Jadi kalau kita punya relasi bagus sama profesornya udah cocok sama kita, ya bisa-bisa aja balik ke akademia lagi dari industri akademia. Gitu. Tapi poin pentingnya tuh kata mereka sih harus nulis paper sih. Jadi biar tetap ada modal lah. Iya. Kenapa balik lagi gitu? Ya karena masih ada track record-nya lah. Masih nulis. Iya. Sih gitu. Jadi rencananya juga pengen collab sih nanti di sana di industri sekarang nih. Sama bagian R&D kalau bisa nulis paper bareng gitu. Ya, di industri. Yang industri sekarang. Berarti artinya tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya meskipun jadi engineer di industri, tapi kita juga bisa ngelakuin hal riset, maksudnya riset juga gitu, dan kolaborasi dengan divisi R&D untuk bikin satu produk lah ya. Ya, produk paper ya. Ya, maksudnya collab sama profesor di universitas negara lain gitu, misalkan kan ada ya, maksudnya kayak orang Indonesia yang kerjanya di mana gitu, itu bisa juga kan, atau nggak mesti orang Indonesia sih, siapapun gitu di kontak, yuk kita saya punya paper nih, saya lagi nulis ini nih, kasih draftnya tuh, mau nggak jadi co-author sama saya, itu kan bisa juga tuh, ada tuh. Bisa strategi juga nggak sih Fit kayak gitu, Fit? Pernah nggak Fit ngalamin? Nggak pernah ya? Jarang sih. Jarang ya? Kalau yang kolaborasi antara perusahaan dan universitas ya. Karena kalau di sini biasanya kalau udah kolaborasi antara perusahaan dan universitas itu ya jadinya paten gitu, bukan paper gitu. Karena kan itu untuk komersial kan, bukan untuk advance science kan. Wajibnya paten ya? Iya. Ya, meskipun ditelurkan juga sih ujung-ujungnya si paper itu kadang ya, maksudnya untuk keperluan si profesor sendiri. Iya betul. Nah terus Fit, kira-kira kalau kita sih kemarin ngomongin emang balik ke Indonesia atau nggak balik ke Indonesia itu mutlak pilihan pribadi ya nantinya, maksudnya itu lingkupnya super duper pribadi dan kita nggak bisa mendebat itu gitu, maksudnya kayak lu harusnya balik, lu salah, lu supposed to be di luar terus gitu, atau lu harusnya di luar aja gitu, jangan balik dulu lah ke Indonesia, lu mau nyari apa di Indonesia. Ya, kan banyak perspektif ya, ada juga orang yang kayak kalau kita menyampaikan alasan, wah gue di Indonesia belum ada kesempatannya, belum ada yang nyariin kerja gitu misalnya, atau nyariin gue gitu kan, belum ada tempat yang cocok, ntar dia komen baliknya kayak, ya lu cari sendirilah gitu, jangan manja segala macam ya, padahal kan kebutuhan kita juga banyak gitu. Tapi di samping itu, maksudnya di samping bahwa itu pilihan pribadi, kira-kira bisa sejauh apa sih kayak yang bisa kita kontribusikan ke Indonesia kalau dari luar gitu?
ngomong Ya, dari ideal case atau sampai yang kecil-kecil juga nggak apa-apa Ya ya. remeh temeh. iya, ya kayak emang sih kalau misalnya apa ya, kalau ya saya dulu berpikirnya juga gitu pas SMP SMA gitu, orang-orang di luar negeri kok nggak membangun Indonesia sih gitu. Mm-mm. Cuman setelah kita benar-benar ada di luar negeri gitu ya, menimba ilmu segala macam dan menangkap peluang karir segala macam di luar negeri, ternyata banyak perspektif yang sebenarnya dan banyak peluang gitu ya untuk berkontribusi juga ke Indonesia gitu. Jadi Jadi waktu dan uang mengubah perspektif ya, Bet? apa ya? Karena kita udah di sini, jadi kita tahu kan sebenarnya kan, Ya. tahu dan tidaknya gitu, yang bisa mengubah perspektif kita terhadap sesuatu ini gitu. Mungkin orang-orang di sana belum tahu gitu bahwa berada di luar negeri itu bisa banyak berkontribusi untuk negara dan bangsa gitu daripada di negeri sendiri gitu misalnya. Jadi sebagai contoh kita di sini bisa kolaborasi riset gitu ya sama ilmuwan-ilmuwan di Indonesia gitu. Jadi perpanjangan tangannya lah gitu lah ya. Dan ini apa ya? Banyak contohnya gitu. Misalnya India atau Cina. Itu orang profesor-profesor Cina, profesor-profesor India itu banyak banget yang berkarir di Amerika gitu. Dan mereka murid-muridnya juga orang Cina juga kadang atau orang India dan mereka pada balik ke negaranya. Nah, karena hubungan guru dan murid biasanya kan deket tuh. Nah, mereka biasanya riset kolaborasi segala macam. Dan ya seperti kita lihat kan, riset di India sekarang gimana, riset di Cina sekarang udah gila-gilaan gitu ya. Itu karena emang ya mereka mengirimkan semua orang ya, orang-orang yang pinternya itu menjadi profesor di Amerika, di Eropa gitu. Jadi mereka bisa memperluas jaringan kolaborasi mereka gitu. Kalau kita kan jarang ya profesor orang Indonesia gitu ya di luar negeri ya, bisa dihitung dengan jari lah di tiap negara itu. Iya, belum sejublek India sama China, emang orangnya juga banyak banget sih ya. Dan mereka udah mulai lebih dulu sih. Jauh. Jauh. Ya, gitu. Kalau dari sudut pandang yang di industri gimana nih? Kan tadi kan apa namanya kalau misalnya dari sudut pandang Hafid sebagai akademisi bisa melakukan research collaboration gitu kan, artinya dari sisi akademis di Indonesia gitu dengan yang sekarang sedang dijalani Hafid gitu, misalkan di Korea atau di negara orang-orang ekspat Indonesia di negara lain gitu. Kalau misalnya dari sisi industri sendiri gimana, Jar? Ya, menurut lo? mau men-challenge tadi sih yang statement apa pulang ke Indonesia atau di Indonesia, dan gue sepakat sama poinnya Hafid sih. Maksudnya kan kalau kita pulang berarti kan fisik kita di sana kan. Maksudnya nggak mesti kontribusi itu fisik ada di Indonesia sih. Jadi nggak terbatas sama fisik aja. Jadi kita bisa benar kata Hafid bangun koneksi juga, terus juga kolaborasi. Dan ini banyak sih di kampus di Tokyo Tech juga asisten profesor orang Indonesia itu sering collab sama, ada di UI, ada dari Teknik Kimia UI juga, terus sama orang-orang UGM. Dan ya terbukti itu juga bantu ngangkat reputasi universitas-universitas di Indonesia juga buat kayak program exchange lebih mudah. Juga publikasi terutama kan. Iya. Kira-kira itu. Dan kalau dari industri sih kayaknya yang paling make sense dan paling visible sih menurut gua paling ini sih. Jadi agen buat agen buat jadi percontohan gitu loh. Kalau orang-orang Indonesia tuh ternyata bisa juga loh kompeten dan juga bisa bersaing di industri gitu loh, punya capability. Jadi pertama itu gue bisa berfungsi sebagai agen. Jadi mereka yakin kalau orang Indonesia juga banyak yang potensial buat di hire di industri. Satu, yang kedua mungkin yang paling visible juga informasi mengenai kayak internship, ataupun lowongan. Kadang ada beberapa, memang kalau di industri di kantor gue terutama ya, belum ada sih yang rekrut dari luar. Jadi biasanya memang mereka rekrut dari domestic vacancy aja. Jadi untuk orang dalam. Tapi bukan nggak mungkin di tahun-tahun ke depan kalau industrinya naik, mereka butuh orang. Apalagi di Jepang kan sekarang orang nggak banyak gitu loh.
Iya. 30 tahun ke depan juga udah berkurang gitu orang-orang yang produktifnya. Jadi bukan nggak mungkin nanti bisa membuka peluang bisa karena gue bisa sebagai agen jadi percobaan, terus gue bisa menjadi jembatan juga buat orang-orang di Indonesia yang mau untuk masuk ke industri. Itu sih paling kalau dari industri sih. Ya, Artinya lah ya. Ya kayak buka jalan lah ya intinya lah ya. Buka jalan, betul. Buka jalan lah ya. Nah, ya apalagi kalau perusahaannya udah sebesar raksasa Google dan lain sebagainya. Yes. Itu kan itu sangat berpengaruh nanti ya. Powernya juga nggak nanggung-nanggung gitu. Tidak menutup kemungkinan juga gak, Jar? Maksudnya untuk ada semacam kerjasama juga antara industri gitu di Indonesia juga. Maksudnya dengan bidang yang sama, artinya misalkan teknologi di industri ini sudah maju, jadi bisa transfer knowledge gitu antara industri yang di Jepang dengan industri yang ada di Indonesia gitu, supaya level teknologinya itu bisa setara ya, setidaknya kayak gitu. Berarti bisa juga kayak gitu ya, maksudnya dari segi transfer wawasan gitu lah ya. Mungkin juga. Ya inilah cerita-cerita lah yang di Indonesia gimana Dan? Kita gantian nanya, Pit. Iya. Diajak. Kayaknya sampai batas gue tuh Bape gitu masih suka mukul-mukul. Oh iya. Lempar sendal. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.